Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Masih semangat belajar ya hari ini? Hari ini kita akan belajar pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran yang ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Apakah kalian pernah bermain engklek? Permainan engklek merupakan permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, salah satunya yaitu Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Mari kita cari tahu tentang Fahombo Batu. Tradisi Fahombo Batu berasal dari suku Nias anak-anak. Suku Nias ini berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, jadi tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Jadi, seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Dalam bacaan Fahombo Batu tadi, ada 3 paragraf yang kita ketahui. Nah, di paragraf pertama ini ada 3 kalimat. Kita akan bersama-sama mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat ya anak-anak, gagasan pokok adalah inti dari bacaan tersebut. Bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir. Nah, di sini kita lihat ya anak-anak, kalimat pertama dari paragraf pertama yaitu tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nah, di sini dikatakan bahwa ada lompat batu berasal dari suku Nias. Lalu kalimat kedua itu dijelaskan bahwa suku Nias itu berasal dari Pulau Nias. Dan yang ketiga dijelaskan juga bahwa lompat batu itu dikenal dengan nama Fahombo Batu. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kalimat pertama ini adalah gagasan pokok. Kalimat kedua dan ketiga adalah gagasan pendukung. Karena menjelaskan kalimat pertama yang merupakan gagasan pokok. Nah, paragraf 1 kita sudah tahu ya anak-anak mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang tugas anak-anak adalah menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf kedua dan paragraf ketiga dari bacaan Fahombo Batu. Nah, di Indonesia ini kaya akan budaya ya anak-anak, mulai dari makanan yang beragam dan permainan tradisional yang beragam. Beberapa permainan tradisional itu membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang akan kita dengar. Pernahkah kamu mencoba anak-anak berteriak di lapangan? Apa yang terjadi ya jika kalian berteriak di lapangan dan bandingkan kalian berteriak di kamar mandi? Apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu kalau di lapangan sangat luas ya, makanya suara kita terdengar lebih kecil. Tapi kalau di kamar mandi, suara kita terdengar lebih keras. Nah, di sini kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi gendang?
Gendang ini berasal dari daerah Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Gendang itu dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar sehingga getaran itu menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga akan mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang akan dihasilkan. Ini menambah informasi kita ya anak-anak, bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sekarang kita akan belajar bahwa bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras. Contohnya seperti kayu, kaca, dinding, dan besi. 2. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap anak-anak. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop biasanya dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Nah, itu tadi tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Lalu di situ ada kata gaung atau kerdam. Mari kita pelajari bersama-sama apa sih gaung atau kerdam itu. Macam-macam bunyi pantul. Macam bunyi pantul yang pertama adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak akan jelas. Lalu, bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di lembah-lembah dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nah, kalau gema ini anak-anak misalnya berteriak di sebuah bukit, gema ini akan datang bunyi pantulnya itu seperti bunyi asli, tapi setelah bunyi aslinya. Misalnya, ibu berteriak halo, maka teriakan halo itu akan terdengar jelas, tetapi setelah ibu selesai berbicara halonya, baru bunyi pantulnya akan datang. Itu tadi macam-macam bunyi pantul. Demikianlah anak-anak pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.